Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, bagaimana kondisi kabar kalian? Sehat semua? Alhamdulillah. Terima kasih anak-anak bisa menjaga kesehatannya sehingga anak hari ini bisa masuk semua, nggak ada yang izin ya anak ya. Nah, anak-anakku sekalian, hari ini adalah hari apa Rabu, tanggal 25 November tahun 2020 ya. Nah, kita pada pagi hari ini sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa yang dipimpin oleh Bu Guru. Persiapan berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Makasih anak-anakku semua. Pada pagi hari ini marilah kita belajar yaitu tema 4 tentang keluargaku ya. Nah, yang dibahas di sini adalah PPKN bahasa Indonesia, matematika ya. Nah, dengan latihan-latihan soal. Coba anak-anak, yang pertama Ibu mau menerangkan tentang bahasa Indonesia ya. Nah, anak-anak dulu sih sudah diterangkan mengenai apa? Anggota keluarga ya anak ya. Nah, anggota keluarga di sini yang disebut keluarga inti itu siapa saja anak-anak? Ayo, siapa yang ingat? Yaitu ayah, ibu dan anak ya. Nah, untuk silsilah keluarga, apa yang dimaksud dengan silsilah keluarga dulu? Ya, apa anak-anak? Ya, silsilah keluarga adalah catatan hubungan kekeluargaan ya. Nah, untuk silsilah keluarga disebut juga apa dulu ya? Pohon apa? Pohon keluarga ya. Yang ada garis-garisnya ayah, ibu, adik, kakak ya. Kakek, nenek ya, diterangkan guru dulu ya. Masih ingat kan anak-anak ya? Nah, kemudian ungkapan minta tolong. Ayo, dulu sudah diterangkan. Untuk ungkapan minta tolong diucapkan untuk apa anak-anak? Untuk meminta bantuan orang lain ya. Contohnya apa? Misalkan tolong ambilkan buku bacaan ya. Tolong ambilkan apa? Minuman ya, dan masih banyak lagi. Ungkapan terima kasih anak-anak diucapkan setelah mendapat apa? Mendapat bantuan. Misalnya anak-anak yang ditolong oleh temannya, misalnya dipinjami pensil karena anak-anak nggak bawa pensil. Misalnya si Ani ya nggak bawa pensil, sama Wiwin dipinjami pensil, maka siapa Ani harus mengucapkan terima kasih. Contohnya seperti itu. Nah, sekarang kalau ungkapan maaf diucapkan ketika apa? Ayo, ucapan maaf dikatakan ketika berbuat salah. Contohnya apa Nana? Yuk, misalnya kamu memukul temanmu. Nah, itu kan perbuatan salah ya. Makanya kamu harus minta maaf ya. Misalnya lagi, kalau kamu misalnya nggak sengaja menumpahkan minuman temanmu, kamu juga harus minta maaf ya. Jadi ungkapan maaf juga diucapkan untuk menolak secara halus ya. Bukan hanya saja untuk mengucapkan ketika berbuat salah, tapi menolak secara halus pun harus minta maaf ya. Misalnya kamu diajak bermain sepak bola ya, tapi ya kamu disuruh mama tidur karena hari sudah siang ya. Nah, kamu harus minta maaf pada temanmu yang apa? Ayo, yang mengajak untuk bermain sepak bola ya anak ya. Nah, kemudian keluarga besar. Nah, dikatakan keluarga besar adalah anggota selain ayah, ibu, anak, siapa lagi? Ayo, yang dulu kakek, nenek ya, paman,
bibi ya, sepupu. Nah itu semua dikatakan keluarga besar ya. Anak-anak diingat-ingat dong nanti kalau ulangan supaya bisa. Kakek, siapa itu kakek anak-anak? Ayo, kakek adalah bapak dari ayah atau ibu ya. Kalau nenek, ayo, nenek siapa itu? Nenek adalah ibu dari ayah dan dari ibu. Kalau paman, paman itu siapa? Paman adalah adik dari ayah atau ibu. Kalau bibi, bibi adalah adik perempuan dari ayah atau ibu. Ya, ya. Kalau sepupu, ya siapa tahu masih ingat. Sepupu adalah siapa? Anak dari paman dan bibi. Ya. Kalau pakde, ayo pakde adalah siapa? Kakak laki-laki dari ayah dan ibu. Kemudian bude, ayo bude adalah kakak perempuan dari ayah dan ibu. Harus dihafalkan itu anak-anak ya. Semua harus hafal. Kalau diterangkan buku harus didengarkan. Sekarang dulu sudah diterangkan mengenai ungkapan pujian. Nah, ungkapan pujian diucapkan apa? Waktu apa? Memuji orang lain. Misalnya, Budi tulisannya bagus. Waduh, bagusnya tulisannya Bu Budi. Atau Budi amat bagus tulisanmu ya. Saya sangat senang melihat tulisan Bu Budi. Misalnya banyak anak-anak kalimat pujiannya. Ungkapan terima kasih diucapkan setelah mendapat apa tadi? Pujian. Setelah dipuji seperti tadi, aduh bagus sekali tulisannya. Terus mengucapkan apa? Terima kasih seperti itu ya. Nah, ungkapan terima kasih juga diucapkan setelah diberi sesuatu oleh orang lain. Contohnya, misalnya kamu diberi kue oleh temanmu, kamu harus mengucapkan terima kasih ya anak ya, harus diingat ya. Nah kemudian setelah bahasa Indonesia, Bu Guru mau membahas ajaran PPKN. Coba dengarkan. Pancasila dulu sudah dihafalkan oleh anak-anak ya. Pancasila itu ada 5. Pancasila itu adalah apa dulu? Ayo, dasar negara Indonesia. Pancasila artinya apa? 5 dasar atau 5 sila ya, yaitu 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ya. Setiap sila dalam Pancasila mempunyai apa dulu? Simbol. Nah, tentunya anak-anak sudah hafal, simbol-simbol dulu sudah diterangkan. Ini Bu Guru mengulang kembali apakah anak-anak masih ingat. Soalnya sebentar lagi anak-anak sudah menghadapi ulangan akhir semester ya, untuk bulan Desember ya. Dan anak-anak, simbol sila pertama Pancasila adalah apa anak-anak? Ayo, siapa yang masih ingat? Bintang yang bersudut 5 ya. Nah, satu aja, yang lain tentunya anak-anak sudah hafal ya. Itu saya ingatkan. Untuk bunyi sila pertama, apa tadi yang dibacakan Bu Guru tadi? Apa nak? Yaitu ketuhanan yang Maha Esa ya. Nah, seperti itu. Nah, untuk tiap keluarga itu punya aturan di rumahnya ya. Contoh aturan di rumahmu apa anak-anak? Siapa yang masih ingat? Dulu sudah diterangkan ya. Ayo, contohnya apa? Yaitu misalnya mengganti pakaian setelah bepergian ya. Misalnya kamu mengganti baju setelah sekolah ya. Tadi sekolah kan pakai seragam ya. Setelah pulang dari sekolah harus berganti pakaian di rumah, nggak boleh baju seragam dibuat main-main ya anak ya. Nah, B misalnya mandi teratur pada waktu yang sudah ditentukan ya.
Kalau pagi bangun tidur tentunya anak-anak harus mandi. Tidak lupa menggosok gigi. Kemudian sorenya juga harus mandi waktu mau apa? Ngaji anak-anak ya. Mandi sehari 2 kali. Ingat-ingat itu ya. Nah, kalau bermain sesuai waktu yang ditentukan, boleh anak-anak bermain, tapi nggak boleh terus-terusan ya. Kurangi waktu bermain, tambahlah waktu untuk belajar. Jadi anak-anak harus tahu ini waktu bermain, ini waktu belajar ya. Harus bisa membagi waktu, tidak bermain-main terusan ya. Nah, merapikan kamar di pagi hari. Nah, itu contohnya. Misalnya kamu bangun tidur, harus dirapikan tempat tidurnya. Gak boleh bangun tidur langsung ditinggal begitu saja. Harus diapakan? Nah, dirapikan ya. Nah, untuk berpamitan saat keluar rumah, kamu juga harus pamit. Misalnya mau keluar rumah, misalnya beli kue misalnya, atau mau bermain dengan teman, itu harus pamit kepada orang tua. Itu semua adalah contoh aturan di rumah. Ingat-ingat ya. Kemudian tiap anggota keluarga juga mempunyai kedudukan anak-anak. Dulu sudah diterangkan. Ayah sebagai apa? Sebagai kepala keluarga. Kalau kepala keluarga itu bertanggung jawab apa? Sebagai apa? Ayo ayah, yaitu menafkahi keluarga. Ayah itu harus kerja, anak cari uang. Makanya anak-anak harus kasihan pada ayah ya. Tidak menghambur-hamburkan uang ya. Nah, kemudian kalau ibu sebagai apa dulu? Sebagai wakil keluarga. Ibu bertugas apa? Ayo, siapa masih ingat? Yaitu ibu mengurus keluarga. Ya anak ya. Kemudian anak sebagai apa? Anggota keluarga. Tugasmu apa sebagai anggota keluarga? Ayo, tugas anak-anak apa nak? Yaitu membantu siapa? Ayah dan ibu. Ya anak ya. Itu semua tugas keluarga ya. Jadi anak-anak harus mematuhi ya. Nah, kemudian aturan di rumah harus dipatuhi oleh setiap anggota keluarga. Contoh aturan di rumah yaitu apa nak? Ayo, menjaga kebersihan rumah. Selain itu apa? Ayo, memakai sandal ketika keluar rumah. Gak boleh nggak pakai sandal, nanti banyak kuman-kuman yang menempel pada kaki, terus dibawa ke rumah sehingga sakit nantinya jadinya. Maka kalau keluar harus memakai sandal. Nah, membuang sampah pada tempatnya, nggak boleh sembarangan meskipun di rumah ya. Anak-anak ya, itu diingat ya. Kemudian sekarang apa? Matematika anak-anak. Dulu sudah terangkan mengenai apa? Bangun datar ya. Dapat dibedakan menjadi apa saja kemarin? Bangun datar, segitiga, segi empat, apalagi segi empat dan lingkaran. Semua sudah diterangkan sama Bu Guru. Kita tinggal mengingat kembali. Ya anak-anak ya, saya ulangi. Bangun datar dapat dibedakan menjadi, ayo, apa saja anak-anak? Segitiga, segi empat dan lingkaran. Dulu sudah diberi contoh sama Bu Guru mengenai bangun datar. Itu harus dihafalkannya. Nah, kemudian bilangan dapat diurutkan sesuai pola tertentu ya. Ada diurutkan dari yang paling kecil, ada diurutkan dari yang paling besar anak-anak ya. Nah, bilangan ya yang disebutkan Bu Guru dapat diurutkan dari yang kecil dan dari yang besar, itu anak-anak nanti harus bisa ya. Misalnya diurutkan dari yang kecil, angka misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kalau diurutkan dari yang kecil, bagaimana jawabnya? Ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kalau diurutkan dari yang terbesar, yaitu 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,
2, 1 ya. Jadi nanti anak-anak kalau ulangan harus dibaca sungguh-sungguh sampai mengerti ya anak-anak ya, baru dikerjakan ya. Kemudian setiap benda punya panjang yang berbeda. Sudah diterangkan ya, panjang pendek anak-anak ya. Panjang setiap benda dapat diukur dan dibandingkan satu sama lain ya. Seperti kemarin yang dipraktekkan Bu Guru. Pensil dengan penggaris lebih panjang mana? Lebih panjang penggaris. Yang lebih pendek apa? Pensil. Kemudian apalagi contohnya yang kemarin masih ingat? Penghapus ya. Dan apa? Ayo. Misalnya penggaris sudah ya. Penggaris dan penghapus yang lebih pendek apa? Penghapus. Yang lebih panjang penggaris ya, itu contohnya. Panjang benda dapat diukur menggunakan alat ukur tidak baku ya. Nah, alat ukur tidak baku contohnya apa? Jengkal, depa, hasta, dan langkah atau kaki. Itu merupakan alat ukur tidak baku. Kemarin sudah dipraktekkan sama Bu Guru dan anak-anak ya. Nah, jengkal, depa, hasta, dan kaki itu untuk mengukur apa? Panjang ya anak ya. Nah, itu semua harus dihafalkan. Kemudian apalagi yang sudah diterangkan Bu Guru yang kemarin, yaitu mengenai berat dan ringan suatu benda ya. Berat dan ringan adalah ukuran berat benda ya. Berat benda dapat diukur menggunakan apa kemarin? Timbangan ya. Berat benda yang satu dengan yang lainnya dapat dibandingkan ya. Berat benda dapat dilihat dari ukuran benda ya anak-anak ya. Nah, kemarin sudah dipraktekkan ya. Ya misalnya ini, ayo saya ulangi. Bu Guru punya apa ini namanya anak-anak? Tepa. Ini tempat kacamata. Kira-kira beratnya yang mana? Berat mana? Berat tepak yang isinya penuh ini atau kacamata yang isinya kosong karena kacamatanya dipakai Bu Guru ini. Ayo kira-kira yang berat yang mana nak? Yaitu tepak yang berisi penuh dengan alat tulis. Ada pulpen, ada pensil, ada penggaris ya, ada penghapus, ada gunting ya, ada pemes dan lain sebagainya ini ya. Kalau ini adalah tempat kacamata yang kosong karena kacamatanya dipakai Bu Guru ya. Yang lebih ringan yang mana nak? Yaitu tempat kacamata ya, seperti kemarin. Terus apa lagi ayo di sini? Nah, ini ada apa Nana? Gelas ini penghapus. Coba perhatikan di antara kedua benda ini manakah yang paling berat? Ayo, apa nak? Cangkir, gelas ya. Karena penghapus ini lebih ringan dibandingkan apa ini? Gelas ya. Jadi yang berat adalah gelas. Yang paling ringan adalah penghapus. Ini contoh nyata anak-anak ya. Nah, sudah. Nah ini ada lagi. Dilihat. Ini apa anak-anak? Ini juga gelas tapi terbuat dari plastik. Kalau ini tutup gelas. Manakah kedua benda ini yang paling ringan? Sing enteng sing dia yuk. Yang paling ringan yaitu tutup gelas. Yang berat apa? Gelas plastik karena gelas plastik ini jumlahnya 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi bisa membedakan anak-anak antara benda yang ringan dan benda yang berat. Bisa membedakan? Bisa. Alhamdulillah ya. Nah sekarang dengarkan. Nanti kalau ada soal-soal anak-anak harus bisa menjawab ya dengan benar ya. Nah misalnya anak-anak disuruh mengisi ya
isilah titik-titik di bawah ini. Saat meminta bantuan orang lain, ucapan kata apa? Ayo, yang diucapkan mengucapkan kata tolong. Setelah dibantu orang lain, kamu mengucapkan apa, nak? Terima kasih, ya. Nah, aturan yang berlaku di rumah harus diapakan? Dipatuhi. Ayo diingat-ingat ya. Sampah harus dibuang di mana? Di tempat sampah. Nah, ketika melompat, kamu harus tetap menjaga apa sih, anak-anak? Agar tidak jatuh, menjaga apa? Keseimbangan, ya. Nah, contoh hiasan dari bahan alam, ayo, yaitu hiasan dari kulit apa? Ya, kulit telur, ya. Nah, coba kalau gajah, ya, titik-titik daripada kuda lebih berat atau lebih ringan gajah dengan kuda? Lebih apa? Lebih berat. Jadi gajah lebih berat daripada kuda, ya. Kemudian kambing, anak-anak, ya. Kambing titik-titik daripada gajah. Ayo, kambing lebih apa? Lebih ringan, ya, daripada gajah karena gajah itu besar, ya. Kuda titik-titik daripada kambing. Ayo, kuda lebih apa? Lebih ringan daripada kambing. Kuda lebih berat, ya, daripada kambing. Maaf, nak, ya. Kemudian kambing titik-titik daripada kuda. Kambing lebih ringan daripada kuda. Seperti itu. Nanti kalau ada latihan-latihan soal, anak-anak harus bisa menjawab, ya. Nah, kemudian selain itu ada latihan-latihan yang lain, ya, yaitu misalnya anak-anak memberi tanda silang, itu memilih di antara 3 jawaban, ya. Misalnya Budi mendapat hadiah dari ayah, misalnya. Budi mengucapkan apa? A. Maaf. B. Terima kasih. C. Tolong. Jawabannya apa, nak? Ayo, terima kasih, ya. Terus misalnya lagi, Deti ingin meminta bantuan kakak. Deti mengucapkan apa? A. Selamat ya kak. B. Terima kasih kak. C. Tolong ajari aku kak. Yang betul yang mana, nak? Yaitu C, yaitu tolong ajari aku kak, ya. Kemudian saat memuji orang lain, gunakan kalimat pujian. Contoh kalimat pujian di sini adalah, dengarkan. A. Wah, gambar kamu bagus sekali. B. Kak, tolong perbaiki sepeda saya. C. Ibu, terima kasih atas bantuan ibu. Mana yang betul? Yaitu A, yaitu wah, gambar kamu bagus sekali, karena itu yang ditanyakan merupakan kalimat pujian. Kemudian Kak Tiara menggambar gambar hasil karya. Kak Tiara memuji gambar hasil karya Tiko. Tiko mengucapkan apa? A. Terima kasih kak. B. Gambar kakak bagus. C. Tolong ambilkan buku gambar. Yang betul yang mana? Terima kasih kak, ya. Nah, kemudian tiap keluarga punya aturan di rumah. Aturan yang berlaku di rumah harus diapakan? A. Diabaikan. B. Dilanggar. C. Dipatuhi. Yang betul yang mana? Dipatuhi, ya. Kemudian kebersamaan dalam keluarga itu penting. Tiap anggota keluarga harus saling apa, nak? A. Bertengkar. B. Bermusuhan. C. Menyayangi. Saling menyayangi. Terus menjaga kebersihan adalah contoh aturan di rumah, ya. Kebersihan lingkungan rumah wajib dijaga oleh siapa? A. Anggota keluarga. B. Teman sekolah. C. Tetangga. Mana yang betul? Yaitu anggota keluarga, ya. Ya, itulah semua contoh-contoh, ya. Nanti anak-anak harus bisa mengerjakan, ya. Dari pembelajaran hari ini, siapa yang masih belum mengerti,
yang diterangkan Bu Guru mulai awal sampai akhir, yaitu mengenai bahasa Indonesia, PPKN, dan matematika. Siapa yang belum mengerti dan latihan soal, ya, siapa yang masih belum paham, sudah paham semua anak-anak? Nah, kiranya pembelajaran hari ini diakhiri sampai sekian, ya. Pesan Bu Guru, nanti kalau ada tugas PR, ya, harus dikerjakan. Semua tugas yang diberikan Bu Guru harus dikerjakan, ya. Nanti kalau sudah selesai mengerjakan langsung dikirimkan ke Bu Guru, mau dimasukkan nilai untuk rapot, ya anak, untuk rapot semester 1, ya anak, ya. Anak-anak harus lebih semangat belajarnya di rumah, gak boleh bermalas-malasan, ya, harus tetap semangat, ya. Terima kasih anak-anak. Sebelum pembelajaran diakhiri, marilah kita berdoa bersama-sama. Apa yang, ya, disampaikan oleh Bu Guru bisa bermanfaat bagi anak-anak semua kelas 1B. Nah anak-anak, berdoa yang dipimpin oleh Bu Guru. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.